Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 503. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Darius sudah memikirkan jawaban yang akan didapatnya, karena dia melihat Ariel tumbuh dewasa, dan dia sangat khawatir tentang Ariel. Darius khawatir seluruh keluarga Wibowo tidak bisa dibandingkan dengannya. Pemahamanmu tentang penjara di pusat bumi sangat sepihak. Itu adalah tempat berbahaya yang tidak dapat kamu bayangkan. Setelah pergi ke sana, kemungkinan untuk kembali kurang dari 1%, kata Darius sambil berpikir, menghadapi masalah. Kakek Darius, sebelum aku membunuh Ardian, menurutmu berapa banyak peluang yang aku miliki? Ariel bertanya sambil tersenyum. Tidak ada kesempatan, kata Darius. Ariel merentangkan tangannya dan berkata, ini menunjukkan bahwa 100% baik untukku. Setidaknya aku bisa melihat peluangnya. Kalimat ini membuat Darius tersenyum pahit. Peluang kecil 1%. Saya khawatir mereka semua akan memilih untuk mundur. Tetapi dia dapat menganggapnya sebagai hal yang baik. Tetapi ini adalah awal dari perbedaan Ariel. Dan dia dapat mencapai titik ini dengan kekuatannya sendiri. Juga karena karakter ini, bagaimana dengan dia? Jika kamu tidak bisa kembali, pernahkah kamu berpikir tentang apa yang harus dia lakukan? Darius menatap Kaori yang tidak tahu apa-apa di kebun sayur dan berkata, ini adalah masalah terbesar yang dihadapi Ariel. Tetapi akhir-akhir ini dia telah memikirkannya dan membuat keputusan. Jika aku tidak bisa kembali, aku hanya bisa menggunakan kehidupan selanjutnya untuk menebusnya. Tetapi dalam kehidupan ini, jika aku tidak tahu berita tentang kakekku, aku akan menjalani kehidupan yang sangat menyakitkan. Kakek sangat penting bagiku, kata Ariel. Darius menghela nafas berat, dan berkata, saya akan mencoba yang terbaik untuk merawatnya dengan baik. Dan kamu harus berhati-hati. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang penjara di pusat bumi. Tidak peduli apa, jaga hidupmu adalah hal terpenting bagimu. Kakek Darius, jangan khawatir. Aku tidak ingin mati di usia muda. Bahkan jika aku berada di lantai 18, aku akan mencoba yang terbaik untuk keluar, kata Ariel. Kamu singkirkan benda ini. Aku mendapatkannya 20 tahun yang lalu. Ada banyak orang yang memperebutkan itu pada waktu itu. Tapi aku tidak tahu persis untuk apa. Luangkan waktumu. Darius mengeluarkan kotak kecil yang lembut. Tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Melihat Darius akan pergi, Ariel buru-buru berkata, kakek Darius, ayo makan dulu. Ini hampir tengah hari. Kakek Darius, aku pasti tidak akan mengecewakanmu, kata Ariel. Punggung Darius berangsur-angsur menjauh sampai dia menghilang. Dan Ariel kembali ke villa. Kenapa dia pergi? Kaori bertanya dengan bingung. Kakek Darius harus segera kembali ke Jakarta. Ariel menjelaskan. Kaori mengangguk dan tidak bertanya lagi. Setelah makan siang, Ariel pergi ke kamar mandi sementara keduanya duduk di ruang tamu menonton TV. Ariel mengeluarkan kotak kecil yang diberikan Darius kepadanya. Di dalamnya ada sepotong giok berbentuk aneh, yang jernih dan memiliki banyak garis aneh. Melihatnya untuk pertama kali, Ariel memiliki rasa keakraban yang tidak dapat dijelaskan. Ketika dia mulai mengingatnya dalam benaknya, dia ngeri menemukan bahwa itu sama sekali bukan batu giok, tetapi lebih seperti pecahan tengkorak di rumahnya.
Tuan Darius sebenarnya memiliki hal semacam ini. Bagaimana mungkinkah tengkorak yang dia dapatkan secara tidak sengaja benar-benar menyembunyikan suatu rahasia? Kalau tidak, bagaimana mungkin Darius menyimpan hal semacam ini selama 20 tahun? Ariel menelan ludah. Dan ketika dia hendak memikirkan kemungkinan itu, Kaori mengetuk pintu di luar. Setelah meletakkan kotak itu, Ariel membuka pintu dengan ekspresi murung, dan bertanya pada Kaori, apakah tidak ada toilet di lantai atas? Saya tidak pergi ke toilet, dan kali ini, bukankah seharusnya saya melakukan sesuatu? Kaori memilih berkata. Setelah melewati setengah bulan ini, Kaori menjadi semakin seksi di hadapan Ariel hal semacam ini, dan dia tidak akan malu sama sekali. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk Ariel, langsung membawa Kaori kembali ke kamar. Waktu berlalu hari demi hari seperti ini, hingga hari terakhir. Setelah Kaori mengemasi barang bawaannya, dia masih enggan pergi dari sini. Ini adalah setengah bulan paling bahagia yang pernah saya jalani. Saya tidak menyangka akan terjadi secepat ini. Kaori tampak kecewa. Meskipun sudah setengah bulan, dia merasa seolah baru 2 hari. Mengapa kita tidak membeli tempat ini? Bagaimana kalau kita datang ke sini untuk berlibur saat kita punya waktu nanti? Ariel menyarankan, oke. Tapi apakah kamu yakin pemiliknya akan menjualnya? Kata Kaori, jangan khawatir. Serahkan masalah ini pada Bimo. Dia pasti punya solusi. Kembali ke Bandung setelah setengah bulan. Mereka berdua akhirnya tenang di rumah malam itu. Lagi pula, Inem dan William masih di rumah, tidak berani terlalu berisik. Keesokan harinya, setelah Ariel mengantar Kaori untuk bekerja, dia pergi ke KKK Technoscience. Ariel meminta Imam untuk memecat Sally tanpa membalas dendam pribadinya. Tetapi Sally membayar banyak untuk kesalahan yang dia buat di tempat kerja. Saat Sally melihat Ariel, matanya menjadi sangat rumit. Sejak dia mengetahui identitas asli Ariel, dia selalu merasa konyol ketika memikirkan penghinaannya terhadap Ariel. Dia telah berfantasi tentang bersama bos LKK Technoscience beberapa kali. Tetapi dia memandang rendah bosnya berulang kali. Dan bahkan mencibir pada bosnya. Perilaku bodoh semacam ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sally ingin meminta maaf kepada Ariel. Tapi dia masih belum bisa mengumpulkan keberanian. Setelah Ariel tiba di kantor Imam, dia bertanya tentang pembangunan desa di pinggir kota. Kejadian ini diblokir oleh Nathan, karena orang ini bekerja sama dengan Helen dan sengaja ingin mendirikan perusahaan. Saat itu, Ariel mendekati Nathan. Dia sangat sombong sehingga dia tidak menganggap serius Ariel. Tapi sekarang, Helen telah meninggalkan Bandung dan dievakuasi dengan banyak modal. Di dunia bisnis kota awan saat ini, keluarga Nicholas mendominasi puncak. Bahkan secara terbuka menyatakan bahwa itu akan mendukung semua perkembangan LKK Technoscience. Berita ini seperti petir ke Nathan. Nathan akan mendatangi saya setiap hari dan memohon kepada saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia dapat membuka izin, sehingga rekonstruksi desa di pinggir kota dapat dimasukkan ke dalam agenda sesegera mungkin, kata Imam kepada Ariel. Ariel tersenyum ringan dan bertanya, apakah orang ini tidak diharapkan meninggalkan Bandung untuk menjadi pejabat tinggi sekarang? Imam tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Beraninya Nathan memiliki ambisi seperti itu. Dia sekarang takut topi di kepalanya akan hilang. Dia tidak sabar untuk berlutut untukku. Orang seperti ini sama sekali tidak peduli dengan martabat demi keuntungan, kata Imam. Pada saat ini, sekretaris mengetuk pintu dan datang ke kantor, dan berkata kepada Imam, "Saudara Imam, Nathan ada di sini lagi. Sepertinya jika saya tidak bertemu hari ini, dia akan bersikap kasar lagi,
Imam tidak berbicara, tetapi menunggu dengan tenang. Ariel yang memutuskan semuanya. Sekretaris mengetahui status Ariel. Hanya dengan melihat punggung Ariel, kekaguman muncul di mata sekretaris. Pemuda tampan seperti ini, tampan dan kaya, adalah pangeran menawan dalam impian setiap wanita. Biarkan dia pergi menemui Randy. Ariel berkata dengan ringan. Nathan tidak lagi layak untuk bertemu dengannya. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu imam. Tuan muda, apakah kamu ingin menyerahkan pembangunan desa di pinggir kota kepada Randy? Imam bertanya dengan bingung. Proyek seperti itu, bahkan LKK Technoscience perlu diperlakukan dengan hati-hati. Dan Randy hanyalah seorang bajingan. Setelah dikacaukan, kerugiannya bisa sangat besar. Tentu saja kamu bertanggung jawab atas proyek desa di pinggir kota. Tetapi level Nathan saat ini tidak memenuhi syarat untuk bertemu denganmu. Di masa depan, jika kamu memanfaatkan Randy dengan baik, dia akan memberimu banyak bantuan. Kata Ariel, Imam tidak terlalu senang mendapatkan kekuatan. Karena tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia miliki. Semuanya masih di bawah kendali Ariel, dan itu tidak membuat banyak perbedaan baginya. Namun makna mendalam dari kata-kata Ariel patut direnungkan dengan hati-hati. Ariel ingin dia memanfaatkan Randy dengan baik. Pengaturan ini lebih seperti menjelaskan perkembangannya di masa depan di Bandung. Tuan muda, apakah Anda akan meninggalkan Bandung? Imam bertanya berulang kali. Ariel tidak mempermasalahkan terlalu banyak pertanyaannya, dan berkata, itu benar. Saya harus berurusan dengan beberapa hal, jadi perusahaan akan diserahkan kepadamu. Saya harap kamu tidak mengecewakan saya. Imam menurunkan kepala. Dengan nada tegas, dia berkata, Tuan muda, jangan khawatir, saya tidak akan pernah mengecewakanmu. Bantu saya mengurus perusahaan keluarga Wijaya. Bersambung.